bersama Teh Rini di sini. Pada kesempatan malam Jumat ini, Teh Rini bakalan ngebahas salah satu tempat pesugihan yang ada di tempatnya Teh Rini. Siapa yang tak kenal dengan pesugihan? Pasti salah satu dari kalian pernah mendengarnya. Mungkin di zaman sekarang sudah tidak asing lagi, namun kebanyakan juga ada orang yang tidak percaya akan pesugihan yang terjadi di zaman sekarang ini, karena sekarang zamannya udah canggih ya guys. Nah, sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe, comment, and like videonya Teh Rini. Please, mohon banget dukungan dari kalian, dukung channelnya Riani Official, rekomendasiin kepada teman-teman kalian, sahabat kalian, entah siapapun itu. Please bantu dukung channelnya Teh Rini ya, Riani Official. Oke, let's go to the story. Oke, langsung kita ke ceritanya, yaitu cerita tentang pesugihan, tempat pesugihan, yaitu yang bernama Pasir Sirih. Mungkin tidak banyak orang yang mengetahui tentang Pasir Sirih ini, mungkin hanya beberapa orang yang ada di desaku yang tahu. Karena kalau dibilang desaku itu termasuk desa yang tua ya guys, maksudnya kental akan hal-hal mistis. Nah, di Pasir Sirih sendiri itu banyak sekali penunggunya. Konon katanya kuncen yang di sana adalah jelmaan dari salah satu mereka. Mereka itu siapa? Dari ini juga nggak tahu, cuma yang diceritain ya itu sih dari temennya ibunya Terini. Nah, pada saat itu ada salah satu orang yang mungkin ingin mendapatkan uang dengan instan dengan cara pesugihan. Nah, datanglah orang itu ke Pasir Sirih itu. Lalu orang itu bertemu dengan kuncinya di sana. Nah, si orang itu bertanyalah kepada kuncinya. Dia bertanya, Mbah, saya mau kaya gitu lah. Saya ingin mendapatkan uang. Bagaimana saya cara mendapatkan uang dengan instan? Oke, kalau kamu mau uang dengan instan, kamu cukup bertapa di sini sehari semalam. Lalu orang itu mengiyakan, tapi dengan satu syarat, katanya si Mbah. Apa itu Mbah syaratnya? Jangan pernah membuka mata sekalipun sampai tapanya selesai. Nah, syarat itu pun diiyakan oleh si yang ingin mendapatkan uang instan ini. Oke Mbah, saya akan turuti. Lalu selanjutnya apa Mbah? Udah, kamu tapa aja. Ada gangguan apapun, kamu tidak boleh membuka mata. Jika kamu membuka mata, kamu dianggap gagal. Begitu kata si Mbah. Nah, sampainya pagi hari, bukan pagi hari sih, kayak menjelang sore hari gitu, dia selesai bertapa 1 hari 1 malam. Dia ceritanya kebelet pipis ya, mungkin tapanya udahlah, mungkin banyak juga saat tapa itu banyak gangguan, tapi dia bisa melewatinya. Nah, setelah selesai bertapa, dia kebelet pipis. Mbah, di sini gak ada toilet ya, saya pengen buang air kecil, katanya gitu. Kata mbahnya, coba kamu di sana aja buang air kecilnya. Tapi emang gak apa-apa Mbah, di sini kan tempat nggak apa-apa. Di sini kan ada saya. Oke. Nah, pas orang itu sedang buang air kecil di suatu tempat ya, jadi kayak di pesawahan kan biasanya kayak ada yang panjang itu ya, kayak yang dibikin sengaja buat jalan gitu. Nah, di situ jadi dia bersender, lalu dia kencing,
tapi kok di dalam senderannya ini katanya kok nggak mirip tanah, nggak kasar, lembut gitu. Apa ini yang aku senderin gitu. Oh, dia kan penasaran. Akhirnya dia menengok ke atas. Saat dia menengok ke atas, ada sosok ular besar sekali, sebesar buntelan kasur. Dia langsung gemeteran, langsung pingsan. Dan dari situ gak tahu sih ceritanya apa lagi, soalnya cuma diceritainnya sampai situ aja. Nah itu dia tentang pesugihan pasir sirih yang ada di kampung. Nah konon di malam-malam tertentu biasanya ada bunyi ular yang bunyinya itu sangat unik guys. Jadi saling saut-sautan mereka di saat mereka mau berkawin. Ular yang besar itu di saat mereka mau berkawin mereka bersautan, yaitu bunyinya kungkang, kungkang. Lucu kan? Padahal ini serem juga sih ceritanya. Nah pada saat mereka mau kawin, ada salah satu petani yang sedang menunggu padi ya. Biasanya kalau padi di kampung itu selalu ditungguin karena takut diacak-acak babi. Nah pada malam itu kebetulan si ular itu akan kawin. Dan lewatlah dia ke sela-sela padi. Itu petaninya sampai melongo, sampai kaget karena ularnya saking gedenya guys, gede banget pokoknya. Serem banget sih aku dengar ceritanya juga. Lalu petani itu membiarkan ular itu lewat. Petani itu gemetaran melihatnya. Beliau hanya bisa diam dan terpaku. Nggak bayangin saat aku di posisi itu kayak gimana. Oke itu dia ceritanya guys tentang pasir sirih ya. Cuma segitu aja. Itu yang Terini tahu aja. Oke, selanjutnya Terini bakalan cerita tentang kisah-kisah mistis yang dialami keluarganya Terini di masa Terini kecil. Oke, let's go to the story. Kita lanjut ceritanya guys ke cerita berikutnya, yaitu tentang cerita-cerita mistis yang pernah keluarga Terini alami. Oke, yang pertama yaitu tentang bapak tirinya Terini yang mengalami kejadian mistis yang sangat menyeramkan. Nah di satu kejadian itu pada saat itu memang juga ada simpang siur ya tentang tetanggaku yang tinggal, yaitu katanya karena dijadikan tumbal ya dengan istilahnya ya begitulah. Nah pada malam itu suasana sangat hening, sangat sepi. Pokoknya di situ suasananya itu dingin sekali ya. Aku pada saat itu sedang bersama orang yang mengasuh Terini ya, istilahnya kayak buat nemenin gitu. Bapak sama ibu di rumah biasa. Pada malam itu mereka sedang tidur. Bapak waktu itu tidur di kursi ya, mungkin tepatnya waktu itu malam Jumat. Nah di saat tidur di kursi itu terdengar bunyi getaran dan dentuman jalan raksasa. Papaku seketika kebangun karena mendengar suara dentuman kaki yang sangat kencang. Penasaran dong apa itu. Nah lalu papaku menengok ke jendela. Dia didapati sosok tinggi besar dan jari-jarinya itu sebesar pisang Ambon. Bayangin bapak aja nggak sampai kayak mau gitu karena saking tingginya, saking tangkutnya sampai gemeteran. Nah tadinya bapakku mau bangunin ibuku, tapi
takut ibuku pingsan karena kan sosok itu sangat menyeramkan dan tinggi, bola matanya besar dan pokoknya bola matanya gede sekali, tinggi sekali sampai melampaui rumah tingginya itu. Nah, bapakku lihat terus ikutin aja sampai jalan dum gitu kan bunyinya. Pas di selokannya Bu Haji tetanggaku, pas di selokan itu tiba-tiba sosok itu menghilang begitu saja. Gak kebayang sih. Aduh, untungnya aku belum pernah lihat sih. Jangan sampai lah. Nah, itu dia cerita dari bapakku yang melihat sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan. Mungkin dulu bapak aku bilangnya itu sosok buto ya, tinggi gede. Oke, ke cerita selanjutnya yaitu tentang pengalaman aku bertemu mereka. Di setiap aku pindah kerja, pasti aku selalu saja mendapatkan tempat yang ada hantunya. Kadang di situ aku yang selalu diliatin sih, entah kenapa ya. Mungkin karena dari sebelumnya yang cerita aku yang di part pertama itu, gara-gara aku uji nyali sama mantan pacarku dulu, jadi aku sekarang jadi begitu peka lah sedikit. Setiap ke tempat yang ada pasti aku bakal diliatin. Contohnya aku yang di tempat kerja kan, biasa aku kalau malam suka nelpon malam ya sampai jam 1, itu di jemuran aku nelponnya. Pas malam itu mau naik ke jemuran, firasatku udah gak enak, tapi aku udahlah naik aja. Pas aku naik, aku dikejutkan dengan sosok wanita yang berambut panjang. Dia sedang bertelungkup kayak gini sambil gini, tapi dia ngadepnya ke kaki sih. Ampun, itu serem banget. Aku sampai turun lagi ke bawah karena takut. Terus dari situ aku nggak berani nelpon malam lagi di situ setelah tahu. Sumpah sih itu serem banget. Nah, lain hal lagi, aku pindah kerja lagi ke tempat yang lain, sama juga di rumahnya terdapat sesuatu, tapi di situ mbaknya juga tahu kalau di situ tuh ada. Singkat cerita, pada waktu itu sehabis maghrib, aku turun dari kamar mau ke bawah mau makan ya biasa gitu. Nah, pas dari tangga, merinding. Pas aku turun dari tangga, tiba-tiba dari ruang tamu ada orang yang lewat. Yang lewatnya itu mengarah ke dari tangga ke sofa. Seret gitu kencang. Astagfirullahaladzim, aku bilang. Apa itu? Aduh, merinding kalau keceritain ini. Terus aku bilang kan ke mbaknya, Mbak, apa? Mbak, di sini ada ya? Emang kenapa? Kamu lihat ya? Iya, aku lihat tadi lewat dari sini ke situ. Oh iya, soalnya aku waktu itu pernah dimimpiin katanya. Tapi di situ sosoknya nenek-nenek katanya gitu. Oh, merinding. Oh gitu ya Bu. Aduh, kok bisa ya aku di setiap rumah ada hantunya gitu. Aku selalu kayak peka gitu loh, kayak diliatin gitu. Tapi cuma kayak sekelebat gitu. Itu pengalaman sih. Ya itu saja, sekian ceritanya dari Terini. Maaf kalau ada salah-salah kata atau gugup karena Terini juga baru bikin channel. Jangan lupa dukung terus channelnya Terini. Bagi kalian yang mau kirim-kirim cerita, boleh buat dibahas malam Jumat selanjutnya di emailnya indrianir612@gmail.com. Nah, oke.
sekian saja cerita dari Teh Rini. Kita sambung lagi malam Jumat berikutnya. Bagi yang ingin request apa yang bakalan Teh Rini bahas, please komen di bawah. Ya meskipun subscriber Teh Rini belum banyak, ya nggak apa-apa lah. Pede aja, siapa tahu suatu saat nanti Teh Rini bakalan menjadi YouTuber dan menjelajah tempat-tempat mistis yang ada di desanya Teh Rini karena sangat luas di sana. Mungkin kesempatan nanti Teh Rini bakalan ngupload yaitu tentang penelusuran. Sesuai janjinya Teh Rini, pokoknya ayo subscribe sebanyak-banyaknya, share channelnya Teh Rini, Riani Official. Please dukungannya dari kalian, tanpa kalian apa tuh Teh Rini teh ya. Mohon bantuannya dari teman-teman. Maaf bila ada salah-salah kata, gugup atau dan sebagainya. Ini pengalaman cerita Teh Rini. Sekian saja ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mistis.